Dengan Selum saudara meraih mujizat yang lebih besar. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati. Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara kita akan berdoa buat firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kuatkan, dihibur, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan renungan firman, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka, dan hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara, pembacaan firman Tuhan di Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saudara, adalah dari Lukas 17 mulai ayat 11 sampai yang ke-19. Melalui perikop firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bagaimana meraih memperoleh mujizat lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan dalam kita menjalani hidup kita mengalami mujizat yang lebih besar dan mengalami mujizat yang lebih besar. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan ini di pagi hari ini. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan menjadi tahir, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat 18. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, sempat pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah peristiwa
peristiwa tentang penyembuhan terhadap 10 orang kusta, di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita akhirnya saudara, ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Allah bisa melakukannya bahkan lebih besar dari apa yang saudara rindukan. Dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, apa yang saudara rindukan, Allah melakukan mujizat lebih dari itu. Allah sanggup lakukan bagi saudara. Kenapa saya berkata bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Saudara bayangkan, saudara orang kusta pada waktu itu adalah orang yang dianggap hina. Ketika mereka kena kusta, maka mereka akan diusir dari tengah masyarakat. Mereka diusir dari keluarga, mereka diasingkan. Saudara, kalau kita renungkan, kenapa ada 10 orang kusta bisa bersama-sama? Karena mereka merasa senasib. Mereka dibuang dari tengah keluarga masing-masing, mereka diasingkan, dan akhirnya bertemulah mereka satu dengan yang lain yang merasa senasib. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, orang-orang yang diabaikan oleh karena penyakit yang mereka tanggung. Bayangkan saudara, orang yang sedang sakit, seharusnya mereka butuh motivasi, seharusnya mereka butuh kekuatan, pendampingan, supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi penyakit mereka. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa mereka malah diusir, mereka malah diasingkan. Itulah yang mereka alami. Tapi dengar, ketika mereka dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap terkutuk oleh karena penyakit mereka, Yesus malah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Jika mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, orang yang dianggap najis, orang yang terbuang, orang yang disingkirkan dari masyarakat, dari tengah keluarga, maka hari ini adakah saudara yang hidup? Saudara lebih buruk dari itu hari ini. Adakah saudara yang sudah dibuang dari masyarakat, dibuang dari keluarga, saudara menderita dan dibiarkan sendiri? Adakah yang seperti itu? Saudara dianggap hina. Kemanapun orang kusta itu pergi, mereka harus teriak-teriak, najis, 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 supaya orang menyingkir. Dari jauh orang dengar, orang sudah menyingkir jauh. Coba bayangkan saudara, kondisi itu mereka alami. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari itu hari ini? Kalau orang kusta itu pun ada, pada akhirnya mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini, saudara, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, kita akan lihat satu persatu ada 3 alasan untuk terjadinya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berharap pada belas kasihan Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Bagaimana mereka mengalami mujizat, saudara? Karena di tengah kehidupan dalam situasi kondisi tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka tidak mengutuki diri, mereka tidak menyesal diri, mereka tidak putus asa dan berkata, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku, tidak ada gunanya aku hidup dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada orang yang peduli kepada mereka, mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang masih mengasihi mereka. Itulah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang begitu berbelas kasihan kepada saudara. Itulah Yesus. Dia mengasihi saudara dan dia mau menyatakan mujizat bagi saudara. Dan yang menjadi bagian kita hari ini, saudara berseru dan harapkan belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah jawaban bagi kita. Datanglah kepadanya, ya Tuhan Yesus, ya Allah kami, kasihan kami. Yang kedua, saudara, ketaatan penuh pada firman Tuhan. Hal kedua yang menyebabkan terjadinya mujizat, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alasan kedua mereka mengalami mujizat Tuhan, saudara, karena mereka taat perintah Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di seluruh Alkitab, begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi, dan di dalam setiap mujizat itu pasti ada satu hal di sana, yaitu ketaatan. Kita melihat misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, bangkit, angkat tilammu. Ketika dia taat, dia sembuh, disembuhkan. Pada saat itu juga ketika pesta di Kana, kekurangan anggur, Yesus berkata pada pelayan-pelayan di situ, isi tempayan dengan air. Mereka mengisinya dan Yesus berkata, cedoklah. Mereka mencedoknya dan akhirnya air berubah menjadi anggur. Saudara, di seluruh Alkitab, kalau saudara melihat mujizat demi mujizat, itu terjadi ketika ada orang-orang yang taat. Demikian juga saat ini, ada 10 orang kusta disembuhkan, ditahirkan. Kenapa, saudara? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, maka satu keharusan yang harus saudara ambil, yang harus saudara putuskan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Tetaplah taat karena mujizatnya terjadi ketika kita taat. Di sini Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapakah orang kusta yang bagaimanakah yang bisa memperlihatkan diri kepada imam? Orang kusta yang sudah sembuh. Tetapi Yesus berkata kepada mereka belum sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah jalan. Saudara, ketika mereka taat ke firman Tuhan, di sanalah mereka mengalami kesembuhan. Yang ketiga, saudara, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, jadi dari antara 10 orang kusta,
disembuhkan itu, ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia datang menyembah Yesus dan dia datang bersyukur kepada Yesus atas mujizat yang dia alami. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Hanya satu dari 10 yang tahu berterima kasih, tahu memuliakan Tuhan, tahu bersyukur. Bukankah itu yang terjadi di zaman ini? Bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang mengalami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi jarang bagi yang bisa benar-benar mengerti memuliakan Tuhan atas berkat mujizat yang dia beralami. Jarang yang benar-benar mengerti mengucap syukur atas berkat-berkat dan mujizat yang dia alami. Saudara, sama seperti 10 orang kusta itu, 9 orang merasa puas dengan mujizat yang dia alami dan lupa kembali memuliakan Allah, lupa kembali untuk tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, iman telah menyelamatkan engkau." Saudara, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Mujizat keselamatan. Tentunya mujizat keselamatan itu akan bertahan sampai kekekalan. Ke-10 orang tadi memang mengalami mujizat kesembuhan, tetapi satu orang ini yang tahu memuliakan Tuhan dan tahu bersyukur akhirnya mengalami mujizat lebih besar, yaitu keselamatan. Saudara, inilah yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kalau saudara mengalami mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara, maka hiduplah mengerti memuliakan Tuhan dan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Belajar bersyukur melalui tindakan saudara, melalui pemberian saudara, melalui ucapan syukur saudara. Ketika kita mengerti memuliakan Tuhan dan mengucap syukur, maka dia akan melakukan yang lebih besar. Saudara, sebentar lagi tiba saatnya, tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak yang sedang mendengarkan renungan dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biar kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu ini menjadi saksi-saksi yang hidup, yang menyatakan kemuliaan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, hamba menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.